Halo, Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Petrus Suryanto dari SMA Yosudarso Karawang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah sekaligus tantangan dan solusinya yang berkaitan dengan pendidikan berpihak pada murid. Saya mengikuti program pendidikan guru penggerak didampingi oleh fasilitator yakni Ibu Kristiningrum SPD. Saya juga didampingi oleh pengajar praktik yakni Ibu Sartika Ratnayu SPD. Bapak Ibu guru hebat, mari kita mulai menggali pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan berpihak pada murid. Menjadi guru, pertama-tama juga harus berkaca kepada bapak pendidikan kita, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara yang menjadi tokoh perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru pasti mengenal trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya, pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang di depan sebagai seorang pendidik harus memberikan keteladanan yang terbaik. Kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang di tengah seorang pendidik harus membangkitkan semangat kemauan untuk terus maju. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang di belakang seorang pendidik memberikan dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk semakin tumbuh dan berkembang. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik dapat menemukan arti pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Jadi, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, tujuan akhir dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menjadi manusia yang merdeka. Artinya, manusia sungguh menjadi bebas, bebas raganya tanpa dikekang apapun. Bukan bebas sebebas-bebasnya, namun tetap dibatasi oleh norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, independen artinya dirinya tidak mempunyai ketergantungan dengan orang lain. Lantas, bagaimana pendidikan yang berpihak pada murid? Pertama, pendidik memberikan kemerdekaan belajar anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan idenya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, pendidik menuntun anak dengan pertanyaan pemantik agar anak mempunyai kesempatan untuk menunjukkan eksistensi dirinya dengan caranya berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan idenya sampai pada titik tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidik memberikan pelayanan dan memfasilitasi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya, pendidik pasti mengetahui bahwa setiap anak itu unik dan berbeda sesuai dengan kodratnya yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Maka, pendidik harus dengan sabar dan jeli mendampingi anak-anak dengan cara Bapak Ibu menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran, dan anak-anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang akan mereka inginkan dengan tema tersebut. Mulailah kita
menuntun dan memfasilitasi anak-anak untuk mencapai kebutuhan mereka akan pembelajaran. Selain itu, kita juga menuntun mereka untuk siap menghadapi kodrat zaman dengan menjadi pribadi yang mandiri dan bisa berkontribusi di masyarakat. Yang ketiga, pendidik memberikan pengalaman belajar yang terbaik dan bermakna kepada anak untuk mencapai kebahagiaan. Inilah tantangan kita sebagai seorang pendidik, mempersiapkan segala strategi pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar terbaik untuk anak-anak, hingga mereka bisa mengeluarkan segala potensi diri mereka secara maksimal mencapai kebahagiaan. Pendidik dapat memberikan model pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, yang sudah dipersiapkan untuk nutrisi bagi anak-anak hingga membuat anak-anak selalu mengingat akan pembelajaran bersama di dalam kelas. Pendidikan yang berpihak pada murid, yakni pendidik menebalkan segala tulisan-tulisan yang berisi baik pada kodrat anak. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan-tulisan itu masih buram. Nah, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang masih buram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Inilah tugas pendidik, menebalkan segala tulisan-tulisan yang berisi baik yang ada pada kodratnya dengan cara yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Akhirnya, anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dengan segala kodratnya yang baik pula. Bapak Ibu guru hebat, pendidikan juga tidak hanya berbicara tentang pengetahuan, melainkan budi pekerti sebagai pembentukan karakter. Pendidik harus tetap mengingat bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan semakin memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Lantas, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikembangkan dan diterapkan di kelas dan di sekolah? Berikut implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Yang pertama, yakni lewat pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, melalui program ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, melalui program unggulan sekolah. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya kelas 1 nomor urut 12. Di sini saya akan mengekspresikan talenta saya dalam bentuk video animasi. Selamat menyaksikan. Setiap orang yang hidup dan berakal memiliki talenta. Talenta adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Talenta bisa bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum atau khusus seperti bakat akademis khusus. Jadi, setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda dan dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Istilah talenta dalam Alkitab tidak berbicara tentang bakat, melainkan satuan nilai uang pada zaman itu yang setara dengan 6.000 dinar, di mana 1 dinar setara dengan upah bekerja selama sehari. Talenta lebih cocok bila diartikan sebagai sejumlah modal yang Tuhan titipkan pada diri kita. Artinya,
Bila seseorang dititipi oleh Tuhan modal dalam jumlah yang besar, maka Tuhan pun akan menuntut modal tersebut kembali dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, saya memiliki talenta di bidang matematika. Di kelas 7, saya belum mengetahui talenta di bidang tersebut, sehingga saya tidak sempat untuk mengolahnya. Namun, Tuhan menyalurkan kasih-Nya melalui orang tua berupa nasihat, sehingga saya bisa mengolah talenta saya, sehingga saya bisa memahami suatu materi dengan mudah. Saya mengembangkan bakat tersebut melalui perlombaan yang diselenggarakan baik daring maupun luring. Berikut adalah beberapa piagam yang saya peroleh di kelas 8 sampai 9. Talenta adalah kemampuan atau modal yang Tuhan titipkan pada diri kita. Sedangkan karunia adalah kemampuan tertentu yang Tuhan berikan kepada setiap orang dengan tujuan tertentu. Berikut adalah cara yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan talenta yang saya miliki. Pertama, yang pastinya itu menyadari sebuah talenta yang ada dalam diri. Sebelum mengasahnya, saya harus mengetahui dulu tentang kelebihan apa saja yang saya miliki. Ketika akan mengasahnya, saya sudah memiliki langkah dan strategi yang tepat. Kedua, konsisten untuk latihan. Sebuah talenta jika tidak pernah dilatih dan dikembangkan, maka bisa jadi talentanya akan semakin terkubur dan tidak berguna untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Ketiga, menanamkan sikap kerja keras dan tekun di dalam diri. Dibutuhkan kerja keras, ketekunan, dan tekad yang besar untuk mengembangkan talenta tersebut. Keempat, pengembangan talenta mutlak perlu melalui lingkungan, pendidikan, dan kondisi yang berkesesuaian. Kita tidak bisa memilih karunia apa yang kita inginkan. Kita juga tidak bisa meminta pada Tuhan agar diberi karunia X atau karunia Y. Karena pada dasarnya karunia diberikan oleh Roh kepada setiap orang yang percaya sesuai dengan kehendaknya. Sekian dari saya. Ayo Tinting makan kepiting. Thank you for everything. Salah satu penerapannya melalui kegiatan ekstrakurikuler, yakni tari tradisional yang menarik bagi siswa untuk semakin melestarikan budaya lokal. Dan yang berikutnya, yakni kegiatan paskibraka yang membentuk siswa semakin memiliki jiwa kepemimpinan, patriot, dan nasionalisme. Penerapan berikutnya, yakni melalui program unggulan sekolah, yaitu salah satunya program retret yang membimbing anak untuk semakin menemukan jati dirinya dan memperkuat iman. Yang berikutnya, yakni kegiatan live-in yang bertujuan memaknai hidup bermasyarakat dan bisa menata masa depan melalui pembelajaran secara langsung bersama pamong di masyarakat. Bapak Ibu Guru hebat, dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata terdapat tantangan-tantangan di dalam penerapannya. Tantangan-tantangannya yakni pendidik harus lebih kreatif dan inovatif di dalam pembelajaran. Pendidik pun harus mampu menjawab kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Nah, solusi untuk tantangan-tantangan tadi yakni pendidik harus memposisikan diri sebagai pembelajar untuk memperbarui diri dan mengembangkan praktik baik dalam pendidikan yang sungguh memberikan kemerdekaan belajar. Berikutnya, pendidik selalu bersemangat dan menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk semakin bertumbuh dan berkembang demi masa depan yang lebih indah. Solusi yang terakhir, pendidik selalu merefleksikan dirinya, mau beradaptasi dan mau berempati serta memahami murid-muridnya, sekaligus tetap berupaya mengenal baik muridnya hingga menuntun murid-muridnya menemukan diri penuh kebahagiaan. Bapak Ibu Guru hebat, demikian pemaparan dari saya.
Semoga Bapak Ibu semakin memperbaharui diri dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menjadi agen perubahan pendidikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.